Pesawat delay minta ganti rugi, caranya? Belum lama ini viral mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang memprotes maskapai Super Airjet. Dalam video yang viral tersebut, RK yang mengalami keterlambatan jadwal penerbangan bersama dengan 171 penumpang lainnya terlihat melayangkan protes kepada maskapai tersebut karena penerbangan mengalami delay berjam-jam. RK nampaknya meminta dihubungkan dengan orang yang bertanggung jawab atas keterlambatan jadwal penerbangan. Peristiwa tersebut terjadi saat jadwal penerbangan rute Denpasar Cengkareng dari Super Airjet IU745 yang mengalami delay. Mulanya pesawat dijadwalkan berangkat pukul 21.30 WITA, namun diundur ke pukul 23.45 WITA. Kemudian diundur lagi ke pukul 1.30 WITA. Tapi kemudian penerbangan itu mendadak dibatalkan dan kembali dijadwalkan pukul 8 WITA keesokan harinya. Total durasi pengunduran jadwal penerbangan mencapai hingga 10 jam. Pihak bandara menginformasikan bahwa penerbangan dibatalkan dini hari lantaran ada perbaikan landasan pacu atau overlay bandara. Pesawatnya sendiri sejatinya tersedia dan siap diberangkatkan. General Manager atau GM Bandara I Gusti Ngurah Rai Ahmad Syauqi Shahab menjelaskan penerbangan tersebut ditunda karena pesawat Super Airjet nomor IU744 sebelumnya datang terlambat dari Cengkareng. Seharusnya penerbangan IU744 dijadwalkan mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Jumat pukul 20.45 WITA. Tapi realisasinya baru mendarat pada Sabtu dini hari pukul 1.56 WITA. Tentu ini menimbulkan kerugian bagi pelanggan. Namun, belajar dari kasus Super Airjet, tahukah Infobankers bahwa sebetulnya pemerintah telah mengatur ada semacam kompensasi atas keterlambatan pesawat yang diberikan kepada pelanggan? Berdasarkan peraturan tersebut, ada 3 bentuk keterlambatan yang masuk dalam kategori delay. Pertama adalah keterlambatan jadwal penerbangan. Kedua, penumpang tidak terangkut karena kapasitas penuh, dan yang ketiga adalah pembatalan penerbangan secara sepihak oleh maskapai. Sesuai pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, maskapai wajib memberikan ganti rugi. Pengecualian berlaku jika penyebab keterlambatan adalah cuaca buruk atau gangguan teknis operasional. Berdasarkan aturan Permenhub 89/2015, penumpang yang terdampak berhak menerima kompensasi sesuai kategori keterlambatan sebagai berikut. Pada kategori 1 yaitu keterlambatan 30 hingga 60 menit. Kompensasi diberikan berupa minuman ringan untuk seluruh penumpang. Pada kategori 2 yaitu keterlambatan 61 hingga 121 menit, penumpang berhak mendapatkan minuman dan makanan ringan. Pada kategori 3 yaitu keterlambatan 121 hingga 180 menit, penumpang menerima makanan berat dan minuman sebagai kompensasi. Pada kategori 4 yaitu keterlambatan 181 hingga 240 menit, maskapai wajib menyediakan makanan ringan, makanan berat, dan minuman. Pada kategori 5 yaitu keterlambatan lebih dari 240 menit. Kompensasi diberikan berupa uang tunai sebesar Rp300.000 per penumpang. Dan pada kategori 6, jika penerbangan dibatalkan, maskapai wajib mengalihkan ke jadwal lain atau melakukan pengembalian tiket penuh. Ketentuan kompensasi juga dapat berlaku pada kategori 2 hingga 5 jika maskapai tidak mampu memenuhi jadwal. Selain kompensasi tersebut, sudah ada asuransi delay yang dapat dibeli secara mandiri oleh pelanggan. Apa itu asuransi delay? Flight Delay Insurance atau asuransi keterlambatan pesawat adalah salah satu jenis asuransi perjalanan pesawat. Produk asuransi ini akan memberikan kompensasi berupa uang apabila terjadi keterlambatan penerbangan pesawat. Umumnya, produk ini juga menawarkan benefit kecelakaan selama penerbangan. Lantas, mengapa kita perlu membeli asuransi keterlambatan pesawat? Berikut adalah beberapa keuntungan memiliki produk ini. Yang pertama, mengantisipasi biaya hotel yang hangus. Keterlambatan pesawat beresiko mengubah jadwal perjalanan yang kita buat, termasuk akomodasi yang sudah kita pesan dan bayarkan. Oleh sebab itu, uang kompensasi yang diberikan bisa mengganti sebagian biaya hotel yang hangus.
Yang kedua, kompensasi membayar biaya hotel. Keterlambatan pesawat yang terlalu lama bisa jadi mengharuskan kamu untuk menginap di daerah asal. Biaya akomodasi tak terduga ini bisa kamu bayarkan menggunakan uang kompensasi dari flight delay insurance. Yang ketiga, biaya makan selama keterlambatan. Ketika terjadi keterlambatan pesawat, kita harus mengeluarkan biaya lebih untuk makan di daerah bandara sehingga bisa menggunakan uang kompensasi untuk mengganti uang tersebut. Nah, Infobankers, Infobank juga akan memberikan beberapa tips cara memilih asuransi. Yang kesatu, pilih perusahaan asuransi terpercaya. Nah, Infobankers bisa membaca majalah Infobank yang memiliki edisi rating asuransi yang berisi data rating kinerja perusahaan asuransi yang berkinerja sangat bagus. Yang kedua, cara asuransi yang mudah diakses secara online, baik dalam rangka pembelian produk dan pembayaran premi maupun klaim. Yang ketiga, bandingkan manfaat, biaya, dan persyaratan klaim dari berbagai penyedia asuransi. Yang keempat, periksa detail polis, apakah yang dicakup dan tidak dicakup oleh polis asuransi. Dan yang terakhir, pilih asuransi yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan Infobankers.